dengan Indah Baho-Baho. Semoga semuanya tetap disiplin dan semangat mengikuti protokol kesehatan pemerintah supaya kita semua sehat-sehat. Video kali ini aku mau berbagi cara menjahit atau tutorial menjahit masker dan bandana tapi dari kain perca. Kalau sebelumnya aku juga sudah buat videonya ya, menjahit masker dan bandana merah putih, tapi kali ini dari kain perca, artinya dari sisa-sisa kain yang ada kita manfaatkan, kita maksimalkan sebisa mungkin dari kain-kain itu tersebut. Nah, ini dari kain katun ya. Terus di dalamnya aku kasih sebagai pelapisnya itu kain flanel. Nah, flanelnya juga itu dari sisa-sisa, masih baru ya, tapi maksudnya sisa-sisa penggunaan sebelum-sebelumnya. Nah, menghasilkan masker dan bandana. Nah, bandana di sini ini agak sedikit berbeda modelnya dengan yang sebelumnya ya. Ini aku tidak silangkan seperti ini, tapi satu garis saja karena kainnya tidak cukup. Jadi aku tempel-tempel, tetapi di atasnya aku kasih sedikit pengikatnya supaya dia ada bentuk. Nah, dalam hal ini membuat bandana dan masker ini sebenarnya tidak harus pakai mesin jahit ya, pakai jahit tangan juga bisa. Hanya kalau kita pakai mesin jahit itu mungkin lebih cepat dari sisi waktu ya. Nah, aku juga masih penjahit pemula, bahkan sangat-sangat pemula, dan aku juga belajarnya itu otodidak, tidak pernah kursus ya atau les menjahit. Hanya karena hobi, pengen gunting-gunting, jadi coba-coba dari kain-kain yang ada. Supaya kalian tahu bagaimana cara-cara memanfaatkan kain perca untuk membuat masker dan bandana, ikuti terus videonya. Ini pola yang sudah aku buat ya, cukup sederhana. Nah, ini kainnya, kain perca, kain sisa, juga ada flanel yang sisa juga. Pola kita cetak ke kain dan kita gunakan pensil untuk kain mencetaknya ya. Sini kita gunting pola yang sudah kita gambar tadi. Nanti kain merahnya ini ada 2 pasang. Nah, kain percanya juga sepasang. Kain percanya memang dengan warna yang berbeda, tapi nggak apa-apa karena itu nanti kan di lapisan dalam, jadi nggak kelihatan. Sini kita balikkan, kita satukan dua-dua, tapi kain bagusnya ke dalam, kita pasang jarum pentul. Siap untuk kita jahit. Ini ada karet juga ya. Sini kita pasang benangnya, karena kainnya warna merah, saya pasang benang merah di atas sama di bawah. Kita pasang dengan rapi supaya kita gampang menjahitnya. Sini kita mulai menjahit. Nah, kita jahit bagian yang melingkar saja dulu. Kita lakukan untuk 2 pasang kain merah yang lainnya. Jangan lupa setiap kita memulai menjahit dan mengakhirinya, kita jahit mundur ya, artinya kita matikan jahitannya supaya tidak lepas. Ini kain katun corak merah, ada 2 pasang ya. Nah, ini sudah selesai kita jahit, kita satukan. Kain bagusnya ketemu dengan yang bagus. Kemudian kita satukan dengan kain flanel tadi. Jadi artinya ada 3 lapis ya. Nah, baru kita jahit lagi.
Yang kita jahit pertama itu bagian atas dan bawah. Nah, itu pada awal menjahit kita matikan jahitannya. Di akhir jahitan juga kita matikan supaya jahitannya kuat. Ini kita balikkan kainnya. Nah, sekarang bagian depan dan bagian belakang itu sama-sama warna merah tadi ya, kain katun warna merah. Kemudian kita pasang karet. Karetnya juga bisa disesuaikan ukurannya ya, siapa yang akan menggunakan. Lebarnya juga bisa disesuaikan. Kalau di sini saya pakai yang ukuran lebar yang cukup kecil. Nah, di setiap ujung-ujung kainnya, di tempat karet tadi, kita usahakan jahit beberapa kali supaya kuat ya. Next, kita lanjut untuk buat tutorial bandana dari sisa kain tadi juga. Kita siapkan bahan-bahannya. Ini kainnya ada 2 ya, karena tidak cukup panjangnya jadi aku bagi 2. Ini juga ada untuk penutup karetnya nanti. Nah, sekarang 2 potong kain tadi kita satukan dulu supaya dia panjang. Model yang di sini berbeda dengan yang aku buat sebelumnya. Ini hanya 1 garis dan dari sisa-sisa kain. Selanjutnya kita lipat 2 dengan terbalik ya. Kain yang bagus ke dalam. Saat menjahit kita agak tekan sedikit supaya terbentuk lipatannya, kita lebih mudah menjahit. Di akhir dan di awal tadi jangan lupa kita matikan jahitannya. Sini kita balikkan kainnya dengan menggunakan kancing peniti ya. Kita balikkan, nantinya kain yang bagus keluar. Kita lakukan hal yang sama juga untuk penutup karetnya. Ini next kita pasang karet ke kain penutupnya. Kita tahan pakai jarum pentul, baru kita jahit kedua ujung-ujungnya, dan usahakan saat menjahit itu diulang beberapa kali supaya jahitannya lebih kuat, jadi nggak gampang lepas. Untuk karetnya kita usahakan jahitnya beberapa kali, seperti ini ya, bisa dilihat detail di video ya. Kita matikan jahitannya, kita jahit mundur beberapa kali supaya kuat. Nah, ini kita pasang talinya tadi ke bandananya di kedua ujungnya. Kita kasih jarum pentul. Next, kita jahit kedua ujung yang kita pasang karet tadi. Dan tetap kita usahakan menjahit beberapa kali ya, maju mundur supaya kuat. Ini dia hasilnya. Nah, kita kasih model sedikit di bagian tengah, kita kasih lipatan supaya seperti bentuk pita. Nah, kita ikatkan pakai pengikat dari kain yang sama juga. Dan kita jahit beberapa kali supaya kuat. Ini hasilnya.
Nah, selain yang merah ini, satu pasang yang merah, corak-corak bunga ya, buat aku sih cukup bagus ya. Aku juga buat yang ini sepasang, ini bandananya. Nah, kalau ini masih cukup kayaknya menyilang ya. Nah, kalau yang ini dia nggak satu garis aja, cuman aku kasih ini pengikatnya. Dan semuanya ini dari kain percah ya, dari kain-kain sisa. Kainnya baru, tapi dari sisa-sisa kain, jadi nggak dibeli khusus untuk buat ini. Nah, buat kalian yang lagi pengen belajar menjahit, belajar sendiri, apalagi sekarang cukup banyak tutorial di YouTube yang kalian bisa lihat ya. Mungkin kalian bisa memulai dari kain-kain perca, mungkin belajar menggunting, belajar membuat apa yang paling simpel. Kalau aku dulu mungkin baju-baju terusan aku kadang gunting, aku buat jadi rok, celana jeans panjang aku gunting, aku buat jadi pendek. Pokoknya dari hal-hal kecil seperti itu aku lakukan sampai akhirnya aku coba berani memulai, mungkin buat masker, buat bandana, bahkan udah ada juga buat baju untuk pakai sendiri baru ya. Nah, kalian juga pasti bisa. Karena apa? Karena 1000 langkah dimulai dari 1 langkah. Jadi jangan takut untuk memulai sesuatu dari hal sekecil apapun, supaya kalian mendapatkan ide-ide baru dari Ida Baho-Baho. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Semoga menginspirasi. Terima kasih.